Annyeonghaseyo. Sinta. Hai. For you. Annyeonghaseyo Rebun. Kita sekarang sudah tiba di Gede Batik Cirebon. kita sudah di Sebutannya seperti apa. Nah, tapi untuk keseluruhan awalnya ini kita jadi kalau orang bilang ada pewaris sama perintis, saya tim pewaris. Sudah selesai cerita pun berakhir. Kau yang memulai memang penulis mahir. Tetap mau mengulang kasih. Kenapa batik pesisir namanya Gondreng? Karena batik pesisir ini dipengaruhi oleh saudagar-saudagar yang datang ke Indonesia melalui jalur sutra. Dan motifnya itu tidak mungkin identik atau tidak mungkin sama identik. Sama identik itu dari mana? Contoh, yang ini hijau biru dan yang ini hijau biru, ini garisnya kesehatan juga. Kenapa itu full pakai tangan semua? Ini sudah pasti identik. Ini kan ada pengulangan itu sekitar 20 cm atau 20 cm, pasti identik. Jadi pasti akan sama. Bedanya di mana? Batik tulis ini lebih eksklusif, kalau batik cap ini adalah satu bentuk modernisasi pada zaman dahulu untuk membuat batik lebih ekonomis. kita mau ke showroom. Let's Ya, di sini kelompok belakang dan Kita udah nyampe di showroomnya. Tara. Kita lihat ya koleksi-koleksi batik mereka. Pasti bagus-bagus banget. Kalau ada yang tertarik, kalian boleh langsung ke sini. Nih, koleksinya banyak banget dan benar-benar kayak Indonesia banget. Jadi kita lihat, oke? Kenapa? Karena batik ini salah satu yang memang bisa dikerjakan di rumah. Ada seperti itu atau kita sekarang menuju ke proses Pembatikan. kita mau ke rumah produksinya sekarang. Kita otw. Di showroom yang tadi dari ABBR itu ternyata beda produksinya jadi Iya, dari tempat yang jadi awalnya tuh mereka produksinya di rumah guys sebelum punya showroomnya. Rumah produksinya. Jadi di sini ada tadi kan ada yang di puruk-puruk gitu kan di tengahnya. Nah ini nih kayak gini, nah ini nanti hasilnya kalau nggak putih ya warna yang sebelumnya. kali itu aku ngadaptasi cerita Sang Kuryang. Iya. Ya. Oh. Ini sampai Ya.
Oke guys, kita sekarang ada di rumah produksinya. Tadi kita ngeliat apa aja? Keren banget, ada yang produksi batik tulis, terus ada yang lagi pewarnaan juga, dan itu prosesnya lama banget, bahkan yang setengah jadi pun itu bisa berbulan-bulan guys, dan pewarnaannya nggak cuma 1 kali tapi bisa berkali-kali sampai 5 kali. Adin tadi lihat apa aja di dalam? Terus kita juga lihat banyak cetakan, jadi untuk batik kan ada yang tulis, ada yang cetak, dan itu motifnya sebanyak banget, dan ternyata prosesnya juga itu gak gampang ya. Meskipun kita lihat batik tulis itu gampang susah, mungkin yang cetak gampang, ternyata enggak guys, itu banyak proses. Baik guys, sekian aktivitas kita di aktivitas kunjungan industri hari ini. Dari tadi kita sudah membahas tentang awal berdirinya batik di sini, awal produksi pabrik EB batik di sini, dan juga banyak pengetahuan tentang batik yang belum kita ketahui. Nah, terus kita juga tadi udah lihat-lihat soal produksinya, gimana cara batik dari nol banget sampai jadi batiknya. Terus kita juga udah lihat showroomnya juga, yang masya Allah banyak dan beragam banget motifnya. Jadi intinya kunjungan industri kali ini kayak kita dapat experience baru kayak membatik, terus kita juga ngelihat produksinya mulai dari awal yang tadi diceritain sama Adin, itu kayak kita dapat banget feel-nya. Jadi kayak kita harus lebih mencintai produk kita sendiri dalam negeri sih. Terima kasih.